Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau bahas buku dari suatu anime series. Sebenarnya ini terbit bukunya duluan sih. Namanya adalah Hyouka. Kalian yang suka anime pasti udah familiar banget dong sama nama animenya yang juga sama-sama Hyouka. Jadi ayo kita bahas buku ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat kamu yang mau konten tambahan, bisa cek link karya karsa aku ada di bawah sana. Oke, that's it and let's go! Jadi, Hyouka ini sebenarnya adalah cerita misteri sehari-hari. Jadi ini buku misteri, tapi misterinya dibalut dalam keseharian si tokoh yaitu di SMA. Jadi tokoh utama kita di sini namanya adalah Oreki Houtaro, dan Oreki ini prinsipnya dia adalah menghemat energi. Jadi kayak dia nggak mau ikut-ikutan main pulang sekolah, ikut klub dan sebagainya di SMA karena ya istilahnya kalau di bahasa Indonesia dia tuh orangnya mageran lah gitu. Tapi suatu hari dia dapat mandat dari kakaknya yang tegas. Kakaknya ini lagi traveling dan dia kirim surat ke Oreki nyuruh dia buat masuk klub sastra klasik. Karena kalau dia nggak masuk sana dan klub itu nggak dapet anggota, klub itu bakal dibubarkan. Akhirnya karena Oreki mikir bakal cuma dia aja yang ada di klub itu dan dia nggak usah ngapa-ngapain pas udah masuk, akhirnya dia masuk ke klub sastra klasik. Jadi ceritanya kalau di sekolahnya Oreki, setiap klub ini punya satu ruangan. Jadi dikasih pinjem satu ruangan buat kegiatan klub sepulang sekolah. Dan klub sastra klasik ruangannya ada di ruang geologi yang cukup terpencil. Nah, ternyata setelah Oreki ini ke sana, di sana ada satu orang gadis lagi yang ternyata juga bergabung sama klub sastra klasik. Namanya adalah Chitanda Eru. Jadi Chitanda ini adalah anak suatu keluarga yang kaya, kayak pengusaha persawahan yang besar banget. Dan mereka akhirnya bertemu karena sama-sama anggota klub sastra klasik. Lalu akhirnya teman dekat Oreki juga karena dibujuk sama Chitanda. Waktu mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya dia juga ikutan masuk ke klub sastra klasik. Dan satu lagi anggotanya yang terakhir adalah Ibara Mayaka. Ibara ini juga ikutan karena diajakin sama Chitanda. Nah, keanehan-keanehan ini mulai terjadi waktu mereka masuk klub sastra klasik. Jadi ada misteri sehari-hari yang membuat Chitanda penasaran. Dan karena Chitanda ini orang yang super kepo, akhirnya mereka dengan bantuan Oreki harus menyelidiki misteri itu. Dan ternyata baru ketahuan bahwa Oreki ini bagus banget dalam memecahkan misteri. Misteri-misterinya ini sebenarnya ringan banget, cuma kayak misteri sehari-hari. Kayak yang pertama itu waktu Chitanda lagi dalam suatu ruangan, pintunya terkunci dan dia nggak sadar itu terkunci. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengunci dan kenapa dikunci di dalam padahal ada orang. Jadi cuman kayak misteri yang sangat simple seperti itu. Tapi lambat laun ternyata terkuak kenapa Chitanda masuk klub sastra klasik. Dia ini pingin menyelidiki misteri 33 tahun yang lalu. Jadi 33 tahun yang lalu pamannya Chitanda itu juga anggota klub sastra klasik dan dulu ada suatu kejadian sampai dia dikeluarkan. Nah, Chitanda ini pingin menyelidiki misteri itu karena katanya masih ada hubungannya sama klub sastra klasik. Akhirnya jadilah mereka meneliti klub sastra klasik dan sampai ke sebuah antologi yang bernama Hyouka. Jadi asal-usul nama Hyouka itu adalah dari antologi yang dibuat klub sastra klasik setiap tahunnya. Sebenarnya ceritanya itu sesederhana itu. Jadi kamu akan merasa melihat keseharian Oreki dan kawan-kawan di dalam bukunya. Ada banyak misteri-misteri kecil yang diselipkan di dalam alur misteri yang besar itu. Jadi aku lebih merasa kayak baca detektif Conan, kalau kamu pernah baca detektif Conan. Jadi kan tujuan utamanya Shinichi adalah buat menangkap si Black Organization. Tapi tetap aja di tengah keseharian dia ada banyak misteri yang lewat. Nah, kayak gitu. Tapi bedanya rasanya karakter-karakter di dalam buku ini lebih punya ceritanya masing-masing, punya masa lalunya masing-masing. Apalagi kalau kamu nonton animenya pasti makin ngerti sama jalan ceritanya. Sebenarnya aku suka banyak makna yang diselipkan Yonezawa Honobu di dalam buku ini. Mulai dari penamaan, kenapa namanya Hyouka, kenapa tokoh-tokoh yang dipilih bergabung adalah 4 orang itu. Semuanya tuh memiliki arti tersendiri. Jadi aku suka novelnya simple tapi so meaningful. Nah, buat kamu yang udah nonton anime pasti bertanya-tanya, apakah aku perlu baca bukunya? Sebenarnya bukunya ini persis
banget sama animenya. Jadi aku nonton anime duluan karena waktu itu penasaran, dan aku baru bisa dapat buku ini kayak 1 bulan yang lalu. Dan setelah aku baca bukunya, ternyata lewat baca bukunya ini ada pengalaman yang berbeda. Jadi kalau kamu pingin mengalami atau nonton lagi Hyouka dengan cara yang berbeda, boleh coba baca bukunya. Aku rasa ini ringan. Kalau kamu nggak suka baca, kamu bisa coba baca buku ini karena memang nggak berat dibacanya, jadi easy to read lah. Dan aku suka, ternyata animenya ini sangat menggambarkan bukunya. Jadi aku nggak kecewa sama filmnya, karena dia ini benar-benar menggambarkan bukunya sampai ke detail-detail yang kecil. Di bukunya itu digambarin gimana waktu Oreki ketemu Chitanda lagi lihat keluar jendela. Dan aku ingat di anime itu persis sama kayak gitu. Jadi kayak sampai ke detail-detail paling kecil aja nggak diubah, aku suka gitu. Jadi kayak waktu nonton anime dan baca buku itu bener-bener selaras banget. Dan cover bukunya juga ini bergambar dogi dan kelinci. Kalau kalian udah nonton Hyouka, pasti tahu dong apa makna dibalik cover Hyouka yang ini. Jadi covernya ini walaupun simple, tapi ternyata sangat meaningful kalau kamu udah baca bukunya. Nah, kalau kamu penasaran, di bukunya ini dibahas sampai mana sih? Kan cerita di animenya itu lumayan banyak ya. Di bukunya ini cuma dibahas sampai akhir waktu mereka berhasil menemukan ujung masalahnya Sekitani Jun atau pamannya Chitanda. Kalau aku udah nonton anime, apakah aku harus baca bukunya? Ya, kalau kamu pengen merasakan sensasi yang berbeda dengan nonton anime, sure kamu harus baca bukunya. Karena walau isinya sama, tapi sensasinya antara membaca dan menonton itu berbeda. Jadi cobainlah baca bukunya. Oke, that's it review aku buat bukunya. Kalau kamu udah baca atau udah nonton, boleh komen-komen di bawah. And let me know apa pendapat kamu soal buku ini. Oke, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye!